14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita kekalahannya sangat dirahasiakan oleh Jepang. Tetapi, Sultan Syahrir mendengar siaran beritanya di radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir memutuskan untuk mengadakan rapat dengan para pemuda di Jakarta. Saya telah mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu tandanya Indonesia telah mengalami kekosongan. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua yang diketuai oleh Bung Karno dan Bung Hatta agar segera memproklamasikan bangsa ini. Benar itu, jangan sampai proklamasi kemerdekaan kita diproklamirkan oleh PPKI, karena PPKI itu adalah badan pembentukan dari Jepang, sedangkan Jepang sudah tidak ada wewenang. Betul sekali kawan, kemerdekaan ini adalah hak dan personal rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita bertemu dengan Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Tepat sekali kalau begitu, Bung Wigana dan Khairul harus pergi ke tempat kediaman Bung Karno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan anggota pemuda lainnya akan merebut kebesaran kita dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wigana, Khairul dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB. Mereka akan menyampaikan hasil keputusan rapat. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno? Saya ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Silahkan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencarinya. Mereka adalah kaum muda. Baiklah, saya akan menunggu mereka. Ya, ada apa kalian? Saya telah mendengar berita di radio BBC London di Bandung bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu tandanya Indonesia sekarang telah mengalami kekosongan kekuasaan. Maka dari itu, kami telah mengadakan rapat dan para pemuda setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera mengusung kemerdekaan Indonesia. Saya akan berunding terlebih dahulu dengan PPKI. Tidak bisa, PPKI itu bentuk bagi Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus dirakyat. Indonesia bukan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, tapi PPKI adalah badan yang mempersiapkan kemerdekaan. Kenapa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa? Kenapa kita tidak memproklamasikan bangsa ini? Benar, kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Ya, saya akan berbicara dengan Hatta. Kalau begitu, kami meminta. Akhirnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan dengan Bung Karno dengan masing-masing tetap mempertahankan pendapatnya. Setelah berpamitan, mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Bagaimana ini Bung Karno? Para pemuda kita menuntut terus untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi, kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Saya setuju. Saya yang terpenting sekarang adalah agar semuanya tidak kembali menguasai negeri. Selain itu, masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan pemuda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka kan masih muda. Pemikirannya masih terlalu pendek. Kita harus menyiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah Bu, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan demikian,
Usaha para pemuda untuk membujuk Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Mereka pun kembali mengadakan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Hasil rapat itu diputuskan bahwa mereka akan mengungsikan Soekarno dan Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang. Pada pukul 4.00 tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang kemari? Kami bermaksud membawa Anda dan Hatta untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang saudara maksud? Kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pemberontakan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Setibanya mereka di Rengas Dengklok, di sana sudah ada Hatta yang diasingkan juga oleh Soekarni dan Darwis. Kami mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan dengan baik. Benar itu, tapi kami yakin kesempatan ini tidak datang dua kali. Tapi, apa kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu kita bisa, asalkan kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Iya Bung, lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang. Bagaimana ini, Bung? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal sebagai Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Sudah diatetik saja, jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Baiklah, saya akan mengajak mereka besok. Soekarno dan Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Subarjo dan Chairul tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer. Jadi keamanannya terjaga dan lokasinya yang strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ya, ada apa? Maka dengan Laksamana Maeda, kami perlu berbicara. Baiklah, saya akan panggilkan. Selamat malam, ada apa Bung? Maaf, mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan yang serangkai selesai. Apa kemudian begitu? Kalau begitu, silakanlah. Apakah ada kipas berbeda? Ya, ada. Mereka pun melanjutkan pembuatan teks proklamasi. Karena ini semua berkat bangsa Indonesia dan atas nama bangsa Indonesia, saya akan menandatanganinya dengan bukti. Tolong ketik naskah itu. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Ya, ada. Silakan. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Bagaimana rencana kalian untuk proklamasi besok? Kami akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, saya lupa. Bagaimana jika ibu yang menjadikan? Tapi ibu hanya memberi ikan merah dan putih. Apakah tidak apa-apa, Pak? Tentu saja. Kalau begitu, kita buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita punya. Baiklah, Pak. Bagaimana jika benderanya kita namakan Samsaka Merah Putih? Baiklah, kita menamakannya Samsaka Merah Putih. Fatmawati pun menjahit bendera yang mereka namakan Samsaka Merah Putih.
Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, mereka semua sudah bersiap untuk melaksanakan proklamasi di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Putri, tolong kau kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Baiklah, Bu. Saya akan mengibarkannya. Baiklah, kerjakan. Hormat